Dulu lu membayangkan kuliah di hukum itu seperti apa dan ternyata pas lagi kuliah itu kayak gimana, Mei? Apa beda jauh atau gimana? Ini jawaban rata-rata orang sebelum masuk hukum sih ya. Gimana tuh? Hafalan ya kan? Ya udahlah masuk hukum, ya udah nggak perlu gue ikhlas toh. Juga nggak ngitung hafalan. Ya udah ternyata enggak. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jurusan di rumpun Soshum yang paling banyak peminatnya karena daya tampungnya juga paling banyak. Apakah itu? Telah hadir bersama kita di sini Mezia Elena dari Ilmu Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2017. Halo Mezia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Mezia, langsung ke pertanyaan pertama. Jalur masuk SNMPTN. Dulu tuh perasaan pas dapetnya tuh nyangka nggak sih, Mei? Jujur enggak ya, karena gue nggak pernah ngandelin SNMPTN, gue jadi belajar tuh untuk langsung SBM. Langsung SBM. Tapi emang apakah ini terencana masuk hukumnya atau ada pilihan lain yang lu pengen dulu? Enggak terencana. Sama sekali nggak terencana karena gue pilih hukum tuh di hari terakhir. Dan emang awalnya pengen kemana, Mei? Gue pengennya ke Unpad. Unpad ambil? Manajemen komunikasi. Oke, terus jadinya kenapa tuh? Boleh ceritain kenapa pilih akhirnya tuh hukum di hari terakhir tadi? Jadi gue kan sama sekali nggak pernah ngelirik jurusan hukum. Cuma kan kalau SNMPTN kan istilahnya bonus ya. Jadi kalau keterima alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak kenapa-napa. Nah, waktu berdasarkan peringkat yang masih sisa itu tuh hukum, gue maunya komunikasi, itu udah nggak bisa, udah ada yang lain kan. Ya udah, tapi gue tuh sama sekali belum pengen hukum, gue masih ngeliat ya udahlah coba manajemen gitu. Tapi gue bingung kan, ya udah tuh gue malam-malam pokoknya gue ibadah terus minta petunjuk lah. Tiba-tiba di hari terakhir bokap gue bilang pagi-pagi tuh, padahal bokap gue, orang tua gue juga nggak merekomendasikan hukum kan. Abis itu tiba-tiba bilang ya udah kak hukum aja. Gue kaget dong, kok boleh gitu. Padahal sama sekali nggak dilirik kan. Cuma ya udah mungkin udah jalannya, ya udah gue kan nurut aja daripada gue nggak tahu mau apa juga. Ya udah gue pilih hukum. Akhirnya hukum ya. Nah terus kalau dari segi SNMPTN tadi kan Mezia bilang tuh kayak bonus ya, Mei ya. Nah terus tapi kalau untuk SNMPTN sendiri ada nggak sih lu persiapan khususnya dari kelas 10? Misalnya apakah lu ikut les atau gimana? Enggak. Sama sekali enggak? Enggak. Oke, jadi beneran bonus ya buat lu ya. Gue sama kayak Velia, gue setiap hari main ke rumah Velia, ke rumah Egi, main-main doang. Kita tuh nggak ada persiapan SNMPTN les gitu. Oke deh. Oke. Tapi ketika setelah lo dapet itu kan awalnya nggak terencana. Pas lo dapet itu lo gimana, Mei? Seneng kah atau biasa aja justru karena bukan yang utama? Senang sih, karena itu posisinya gue lagi di Inten. Itu tuh udah pekan mau SBM gitu kan, udah pusing pokoknya, tau lah gimana Inter kan. Tiba-tiba waktu lagi kelas, ini guru gue ngechat, maksudnya kayak wali kelas di tempat les gue ngechat kayak selamat kepada Mezia, terus temen gue gue masuk gitu. Tadi gue tuh saudara gue juga ngirimin kan, diginian udah ibadah belum? Gue udah emang kenapa gitu? Dia mau bukain, gue kira gue nggak diterima kan. Tiba-tiba dia ngirim, nah kotaknya warna hijau. Iya, hijau. Nah gue ngeliat yang merah, ya gue nggak keterima. Terus gue ngasih ke temen gue nggak dapet gitu. Ternyata awalnya sih ini dapet, oh yaudah ternyata gue dapet ya, gue seneng. Abis itu langsung internnya belum selesai gue keluar. Ya, karena emang biasanya kayak gitu ya. Keluar. Jadi yang bukain itu bukan lo ya, Mei ya? Bukan. Gue nggak berani buka gitu. Oh gitu. Karena udah nggak berharap gitu loh, nggak mau kecewa juga. Oke deh. Nah kalau seperti itu, berarti lo emang anak yang itu benar-benar bukan kayak yang belajar banget kan, Mei, pas SMA atau gimana sih lo pas lagi SMA dulu? Mungkin jawaban gue akan mirip sama Hana sama Velia, karena kita satu circle kan. Kita tuh main-main doang. Jadi mungkin kalau belajar cuma di rumah doang, kayak sekedar ya udah belajar biasa. Mungkin belajar yang kerjain PR tapi sambil belajar. Enggak yang kita nih enggak yang ambis-ambis gitu. Gak yang bisa, tapi SNM semua ya kayaknya. Iya. Mayoritasnya oke. Nah, Mei, kesan pertama dong setelah lo keterima jadi mahasiswa UI ini, apa sih rasanya pas udah misalnya dapet jakun deh itu, gimana rasanya tuh? Kayak ternyata gue bisa masuk UI. Terus? Ya gak nyangka aja, karena kan gue tuh apa sih istilahnya gimana ya bahasanya, kayak gue tuh dari mau masuk SMP tuh gue udah tahu nih gue ntar mau kerjanya di bidang apa, terus jurusan yang cocok buat gue tuh IPA apa IPS. Terus di SMP gue udah nentuin dari semua jurusan yang gue pengen gak ada di IPA, ya gue gak masuk IPA, gue masuk IPS. Abis itu
ya udah dari SMA gue udah nentuin juga gue mau kuliah di mana, yang mungkin kemungkinan gue akan masuk tuh di mana. Kalau enggak mungkin tuh gue nggak gue gubris gitu, ternyata bisa masuk. Iya, seneng, kayak nggak nyangka oh ternyata gue bisa gitu. Oke, setelah jadi mahasiswa UI, kira-kira perbedaan apa sih Mai yang paling dasar yang lo rasain jadi dari SMA ke mahasiswa? Paling dasar kayak kegiatan organisasi pertama itu yang beda banget, kayak ada kepanitiaan kayak bener-bener serius gitu loh, kayak kan kita SMA paling cuma pensi, ya udah kayak gitulah. Tapi ternyata tuh di situ tuh banyak banget dan serius banget, kayak ada interviewnya kan sama kan kayak gitu. Tapi tuh tingkatannya lebih serius di situ, gue kaget itu ternyata beneran kayak udah kerja gitu. Terus pertemanannya kayak teman-teman gue kebetulan semuanya dari luar kota, dari jauh-jauh lah, ada dari Batam, Jambi, dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, kayak senang aja sih ketemu lingkungan baru. Gitu. Soalnya biasanya kan di Jakarta aja, gue kira gue gak bakal dapet temen nih, karena teman-teman gue yang di FH pun itu teman sahabat gue SMA juga kan, mungkin gue akan di circle itu aja, ternyata enggak. Ketemu teman di daerah-daerah lain. Rasanya gimana sih tuh, Mai? Kan lu selama hidup sampai belasan tahun di Jakarta gitu kan, SMP, SMA di Jakarta, rasanya ketemu teman-teman baru seperti itu gimana, Mai? Apakah lu ada kecanggungan tersendiri dengan mereka? Kalau canggung enggak ya, tapi mungkin gue kan orangnya dibentak dikit kayak agak kaget. Nah, teman-teman gue tuh ya kan orang apa sih, dari sukunya Batak ya. Dari Sumatera ya. Kenceng, jadi mungkin gue agak kayak kaget. Padahal ngomongnya santai aja sih sebenarnya ya. Nggak terbiasa mungkin ya. Cuma lama-lama kebiasa. Oke, kalau teman kan tadi Mezia itu istilahnya nggak sengaja masuk sini ya. Kalau mereka itu Mei, alasannya masuk hukum tuh apa sih sebenarnya, teman-teman Mezia? Kalau mereka emang pengen masuk hukum, terus ada yang karena orang tuanya juga dulunya FHUI. Jadi kayak nerusin jejak orang tuanya. Oke. Nah, terus gue pengen tanya nih, kalau sebenarnya kuliah di hukum UI itu belajarnya apa aja sih, Mei? Ceritain dong. Belajarnya banyak sih, kita kayak analisis kasus. Rata-rata sih kebanyakan analisis kasus. Makanya harus tahu isu-isu yang lagi ada saat ini tuh apa, karena di kelas suka dibahas gitu. Misalkan ada isu ini, ntar dikaitin di kelas kayak ini ntar gimana, terus kita disuruh ngerjain kayak gitu. Kalau mata kuliah dasarnya itu apa, Mei? Pengantar ilmu hukum sama pengantar hukum Indonesia. Gitu. Jadi itu belajar tentang kayak di Indonesia tuh ada apa aja, terus kita di situ dikasih tahu dasar-dasar hukum pidana itu apa, hukum perdata apa, hukum administrasi negara apa, hukum tata negara apa, terus Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu apa. Itu yang dasar, yang paling dasarnya banget ya, Mei ya. Kayak terus habis itu next levelnya itu apa tuh belajarnya setelah yang dasar-dasar? Ada ilmu negara, asas-asas. Asasnya. Kayak asas pidana apa aja, asas perdata apa aja, kan asas-asasnya banyak kayak asas itikat baik, asas kepastian hukum, kayak gitu-gitu. Terus sama ada ilmu perundang-undangan, kayak hierarki undang-undang tuh apa aja kayak gitu. Kalau di situ banyak kan textbooknya tuh pakai Indo apa Inggris, Mei? Awal-awal sih gini ya, bukunya itu kayak ada beberapa buku punya istilahnya ahli hukum yang udah lama, jadi dari bahasa Belanda campur-campur ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya juga masih agak susah dipahamin gitu, jadi itu kalau bisa bahasa Belanda tuh poin plus kata gue. Soalnya dulu di FH itu kata dosen gue, kalau dulu emang ada mata kuliah belajar bahasa Belanda. Gitu ya. Jadi mau isinya gimana juga masih ngerti lah. Cuma kalau kita ya udah terlalu jauh. Jadi gini, ini kan ada bukunya, kayak bukunya bahasa Indonesia, tapi kita mesti telah lagi itu maksudnya apa, karena bahasanya Indonesianya tuh beda gitu. Yang lama ya lah ya, gitu ya. Oke ya, mungkin itu karena dulu jajah sama Belanda kali ya, makanya itu. Sejarah. Iya, kita itu belajar kayak gitu. Kan kita hukumnya istilahnya dulu kan dijajah Belanda. Nah, Belanda ini dulu dijajah siapa? Prancis. Kita belajar sampai sananya, jadi sejarahnya kayak gitu. Sampai ke akar-akarnya, betul ya. Nah, terus kalau itu kan tadi yang dasar sama yang lanjutannya, Mei. Yang kalau peminatannya yang gue lihat di webnya FHW kan itu banyak banget. Yang lo ambil apa peminatannya? Gue perdata. Bedanya perdata sama pidana tau sih sebenarnya? Kalau perdata tuh istilahnya bahasa gampangnya kayak kalau perdata tuh kita hukum yang mengatur kayak hubungan orang dan orang. Kalau pidana tuh kayak ya
apa ya, gimana ya, kayak yang kaitannya sama kayak penjara gitu-gitu, yang kriminal itu yang pidana. Kalau perdata kayak misalkan gue bikin perjanjian sama lo, kan hukum antar orang Antar orang ya berarti pribadi ya. gitu, itu perdata. Oh, jadi tidak melibatkan institusi gitu ya itunya? Atau bukan? Enggak juga sih, kan kayak antar lembaga negara juga bisa. Oh, bisa juga. Skripsi gue kan MOU antar lembaga negara. Oh gitu. Nah terus kalau yang tadi lo ambil perdata dong, udah cuma satu doang kayak dari yang banyak tuh peminatan? Gue ngambil beberapa mata kuliah wajibnya peminatan ekonomi, cuma nggak nyampe 16. Kan kalau mata kuliah wajib ekonomi itu ada 16 SKS, gue nggak ngambil sampai 16, kayak cuma 12. Kalau yang perdata ambil semuanya? Perdata cuma 6. Cuma 6, dan itu buat jadiin skripsi gitu ya. Oke, nah terus kalau dari, oh ya di FH itu kan terbagi jadi tiga kelompok ini ya, ada reguler, paralel, sama yang internasional, bener ya? Nah kalau yang internasional kan pasti beda. Kalau yang reguler sama paralel, bedanya tuh apa aja sih Mei di FHUI? Bedanya cuma jam masuknya. Oh bener, itu cuma jam masuknya aja? Kalau KKI itu sama reguler. Oh gitu. Kalau paralel siang. Dan sampai malam. Oh siang sampai malam? Biasa jam 7 masih ada kelas sih kalau gue masih di FH. Soalnya kan kayak di MIPA nih, fakultas gue itu kan dicampur gitu Mei. Jadi yang reguler sama paralel nggak ada bedanya sama sekali, bahkan cuma beda di uang biaya kuliahnya gitu kan? Iya, beda uang kuliah sama jamnya. Oh, dan waktunya juga beda gitu ya. Oke, kalau yang internasional itu berarti lo ada kesempatan sekelas sama mereka juga nggak sih Mei? Enggak. Sama sekali nggak ada? Enggak ada. Oh gitu. Enggak, tapi gue pernah ngulang kelas. Itu ya yang dari KKI juga ikutnya kelas gue digabung gitu. Oke. Soalnya mereka kelasnya udah sendiri, dosennya juga beda sih. Mata kuliahnya juga nggak tiap semester sama. Sepengetahuan gue, karena gue pernah belajar ini tapi teman gue enggak. Oke deh. Nah terus kalau dari kita pengen tahu tentang FH fakultas secara gedungnya Mei. Kalau fasilitas belajar di sana itu menunjang banget gak sih untuk belajar Mei? Ya cukup menunjang ya. Ya udah, kayak ada proyektor, kayak kita mau belajar ya ada taman untuk kita kumpul-kumpul belajar di situ. Kalau dia ada perpustakaannya di dalam situ Mei? Ada? Iya, itu enak tuh. Oh, itu jadi nggak usah jauh-jauh ke perpustakaan. Iya. Ada di Expert namanya. Oh gitu. Expert Pustakaan. Soalnya kan dulu kalau lagi ospek tuh pas OKK kan suka kayak kumpul-kumpul di mana. Nah, gue tuh sering tuh ke FH, entah kenapa. Dan dulu kok tuh FH ternyata emang tempat duduk-duduknya itu yang di depan-depan itu emang enak juga sih di FH. Iya, itu di dalamnya ada lagi. Jadi ada lagi? Enggak kan, yang tadi lo bilang perpustakaan itu di depannya emang ada bangku-bangku kayak di tapi di dalamnya lagi ada lagi ruang santai gitu. Jadi lo mau gelesotan di situ, mau rapat gimana, kan ininya karpet. Jadi sekarang mau ngapain? Enak ya? Di gua nggak ada tuh yang karpet. Oke. Kalau dari selama 7 semester telah berlalu, mata kuliah yang paling jadi favorit lo apa nih selama berkuliah? Hukum persaingan usaha. Persaingan usaha, kenapa tuh? Yang pertama, apa ya, kan gue suka usaha juga ya, maksudnya gue jualan. Dari situ gue kayak tahu, oh ternyata lo nggak boleh nih jualan kalau harganya dibikin kayak gini kayak gitu. Terus dosennya juga enak, seru, kayak ilmu baru gitu. Kayak ternyata gue di hukum juga belajar kayak gini, itu kayak nggak hukum banget, kayak umum juga tapi jadi tahu. Setelah 7 semester ini, dulu lo membayangkan kuliah di hukum itu seperti apa, dan ternyata pas lagi kuliah itu kayak gimana Mei? Apa beda jauh atau gimana? Ini jawaban rata-rata orang sebelum masuk hukum sih ya. Gimana tuh? Hafalan ya kan? Iya, hafalan. Karena gue mikir namanya hukum, hukum udah. Hafalan. Gue emang nyarinya kan yang nggak ada matematikanya juga. Ya udahlah, masuk hukum, ya udah nggak perlu, gue ikhlas toh. Juga nggak ngitung, hafalan. Ya udah, ternyata enggak. Ternyata tetap ada ya? Ngitungnya tetap ada, tapi untuk menghafal ternyata enggak kayak gitu. Yang pastinya itu kita tuh disuruh untuk memahami. Mungkin kalau hafal itu bonus, kayak misalkan kita disuruh memahami cara-cara perjanjian tuh apa aja. Pasalnya kan ada pasal, lama-lama jadi hafal. Ya kayak gue berpikir dulu ya, awal bangetnya tuh kayak ngafalin undang-undang gitu kan, ngafalin hukum. Ternyata kalau dari meja ini, yang penting kita menganalisisnya. Kalau hafal tuh bonus gitu ya. Soalnya kalau ujian kita boleh buka undang-undang. Oh gitu. Gua kira tuh ngafal Itu banyak amat. Kita mungkin kalau untuk belajar sendiri ngafalin kayak ini perjanjian, cara perjanjian ada berapa, 1320, terus asas apa 1338, asas apa, jadi hafal gitu. Apalagi kalau pelajaran pidana kan kita analisis, kalau tiap ujian tuh analisis kasus.
Jadi itu kita harus udah sering-sering baca pasal, jadi hafal nih kayak pencurian pasal berapa, misalnya pasal 362, terus penggelapan pasal berapa kayak gitu, jadi hafal sendiri bukan karena ngapalin. Yang jelas soalnya ada pelajaran juga kayak kita di sebelum kelas tuh coba kalian baca undang-undangnya dulu biar di kelas biar di kelas paham pas diajarin, dan ternyata juga di kelas tuh suka kita tuh disuruh baca satu-satu undang-undang kayak kata per kata, karena ternyata pemahaman tiap, jadi gini, ada satu mata kuliah tiap ini tuh kita disuruh baca undang-undangnya, misalnya dipilih nih, lo dipilih ini baca, terus pemahaman lo gimana, ternyata pemahaman dia, gue dan temen gue tuh beda-beda kayak gitu, makanya kita disuruh untuk memahami bukan untuk menghafal. Jadi kayak tafsirannya yang beda-beda tiap orang ya. Gitu. Soalnya kan yang hukum yang pertama yang kita kenal semua tuh karena ada pengacara, misalnya lagi ada tuntut menuntut dengan ayat ini, terus gue mikir, gila banyak banget ya harus siapa anak hukum kan ya. Udah dibuat dulu sebelumnya. Oh iya, udah dihafalin juga. Makanya kalau kayak kasus pidana gitu tuh gue agak hafal karena kan kasusnya paling kayak misalnya pencurian, pembunuhan. Ya udah pasalnya kan kita udah tahu secara umum pasal berapa. Udah sering lah ya di TV juga gitu ya. Oke. Berarti sejak lo kuliah di hukum itu lo harus melek istilahnya dengan isu-isu hukum yang ada gitu ya, Mei? Benar ya? Itu juga salah satu tantangan buat gue sih, karena gue kan lagi nggak ada HP ya, dari semester berapa tuh gue pernah nggak pakai HP lah gitu. Itu tuh gue jadi ketinggalan berita kayak isu-isu terkini tuh apa. Kadang kalau di kelas juga kayak jadi nanya apa sih itu apa gitu. Padahal teman-teman udah komat kamit macam-macam, lo nya ketinggalan gitu berarti ya? Ya ada juga yang nggak ngerti, cuma maksudnya gini, ternyata tuh anak-anak di FH tuh wawasannya luas banget, kayak teman-teman deket gue tuh juga orangnya aktif gitu kan, kayak wawasannya luas, ternyata gue tuh orangnya ketinggalan informasi, jadi harus lebih. Oke, Meja, sekarang gue mau nanya tentang kegiatan non-akademis lo nih selama dari semester 1 sampai semester 7, udah ikut kegiatan apa dan yang paling berkesan itu kegiatan apa sih? Gue kalau kepanitiaan sama organisasi jarang, karena gue juga punya kesibukan lain kan, tapi kalau ditanya yang paling berkesan, ada salah satu kepanitiaan gue ikut HPD NMCC Mutiara Joko Sutomo, jadi tuh perlombaan peradilan semu se-Indonesia yang diadain, yang lagi ngadain tuan rumahnya FHUI. Maksudnya Mutiara Joko Sutomo itu punya UI, punya Budayana, ada lagi gitu-gitu. Nah, di situ gue jadi tahu sih kayak ternyata kayak gini nih peradilan semu, ada yang jadi jaksa, hakim, pengacara, sama saksi, terus terpidananya gitu ya, ada yang abis soal lagi tergugat itu perdata apa pidana kemarin lupa. Nah abis itu tapi soalnya di semester berikutnya itu gue ada mata kuliah praktik hukum acara perdata sama pidana. Nah itu tuh kayak gitu juga peradilan semu, cuma karena lagi COVID kita pakainya Zoom. Dan itu acaranya setiap tahun itu ada ya, Mei? Enggak, enggak. 2 tahun. 2 tahun sekali gitu jadi ya. Jarang. Dan itu ikut sekali aja berarti? Ikut sekali, tapi terus gue jadi sekarang tuh BPH-nya HPD. BPH-nya HPD yang sama tadi gitu ya? Asal. Itu kenapa menurut lo paling serunya, paling berkesannya? Karena kan gue juga suka ke pengadilan kan, nonton. Itu tuh beda, kayak kalau di pengadilan kan ya udahlah kayak gitu, kayak kadang buru-buru atau kayak ya udah kayak di skip gitu, kayak maksudnya kan gue nggak tahu dasar-dasarnya apa, itu udah kayak langsung praktek. Nah kalau yang peradilan semu tuh lebih terstruktur, karena dari awal proses persidangan sampai cekcok-cekcoknya sampai keluar persidangan, itu tuh ilmu baru, karena di semester depan tuh kepake banget itu. Jadi gue udah tahu nih kalau gue jadi pengacara, jadi penasihat hukum, gue ngapain tugasnya, gue jadi JPU, gue ngapain gitu. Jadi pas praktek udah tahu. Itu soal kegiatan ini ya, panitiaan. Kalau Meisha pernah ikut lomba-lomba yang ada itu nggak sih? Nggak pernah. Oke. Nah, terus kalau dari segi pergaulan di sana, itu seperti apa, Mei? Apakah ada kayak kasta-kasta tersendiri kah? Atau di sana semua rata? Atau gimana? Sama aja sih, rata-rata aja. Kalau hubungan sama kakak tingkat dan adik tingkat di situ gimana? Biasa juga, nggak ada yang kayak, kan kalau SMA masih ada lah senioritas gitu. Di situ nggak ada. Baik-baik aja jadinya ya. Oke, nah tadi kan itu seputar pertemanannya. Nah sekarang kalau dari dosennya nih, Mei, kan kayak ada nggak sih pekerjaan lain yang si dosen ini lakuin selain jadi pengajar di hukum UI? Mostly rata-rata ada yang jadi pengacara, kerja di lembaga pemerintahan. Bahkan gue jarang tahu yang jadi dosen doang tuh siapa, karena rata-rata emang punya kerjaan lain di luar itu ya. Nah kalau dari tadi gue lupa nanya, di hukum itu ada nggak sih kayak magangnya gitu, Mei?
Wajib nggak sih? Enggak, magang mandiri. Oh, magang mandiri. Lo ikut nggak magang mandiri? Nah, Ikut itu di mana, Mei? gue kemarin di Kemendagri di Distrik Capil. Oh, itu selama berapa lama? Gue cuma 1 bulan. Oh, gitu. Kan itu waktu itu lagi yang liburan cuma 1 bulan itu yang dari Januari ke Februari. Oh, Ya, dari sekarang Februari. Oh, tapi tahun lalu itu enak ya berarti ke sana. Tugas lo itu ngapain, Mei? gue sih kayak input data ini nih. Lo tau nggak sih yang kayak di Cipayung tuh Ada apa tuh? yang dinas sosial ya? Apa tuh? Emang ya ada? apa? Ada Iya, ada apa? yang panti-panti itu. Oh, panti sosial gitu. Panti sosial. Oh iya, tahu yang di situ ada. Gue masukin data-datanya untuk dibuat kayak kartu keluarganya, kayak gitu-gitu. Gitu. Itu kerjaan Kemendagri banget ya. Bukan jadi kayak bukan Gue di hukum. Sduk Capil. Oh, gitu. Di bagian fasilitas pelayanan penduduk. Penduduk. Kayak gue kayak gitu sama bantuin bikin anggaran keuangan tahun berikutnya kan ada undang-undangnya, jadi minta bantuan. Oh, ada juga hubungannya sama hukum ya. Oke. Tapi kalau yang teman-teman lo yang lain kebanyakan kemana lagi tuh selain ke situ? Temen gue ada yang di Ke law apa? firm, terus di NGO, sama yang lain ada yang bareng gue. Oh gitu ya, oke. Nah sekarang terkait sama prospek kerja, kan udah pernah ngerasain dunia magang. Nah kan seperti kita tahu hukum itu termasuk yang favorit di jurusan di Rumpun Soshum. Paling banyak peminatnya juga karena daya tampung juga banyak. Nah prospek kerjanya apa aja sih yang Mezia sudah lihat nih untuk kedepannya dari lulusan hukum UI? Rata-rata itu pasti pada mau jadi lawyer kan, masuk di law firm, terus bisa juga jadi, ada juga yang mau jadi hakim, temen gue jaksa juga bisa, cuma kan emang harus pendidikan lagi, ada kan advokat kayak gitu, terus notaris juga bisa, terus HRD juga bisa, sama di lembaga pemerintah. Sama lembaga pemerintahan. Nah kalau misalnya pendidikan lagi itu dia harus apa sih, kalau biar jadi misalnya jaksa dia atau notaris itu harus pendidikan sampai mana sih? Kan kalau notaris MKN ya, magister. Saudara gue ada yang notaris abis magister tuh ada lagi sekolah pendidikannya sebentar, tapi gue lupa namanya apa. Tapi kalau advokat juga harus sekolah lagi biar bisa berpraktik di pengadilan. Iya. Jadi kalau yang berpraktik di pengadilan nggak bisa asal gitu, kayak harus ada pendidikan. Jadi sarjana doang tuh belum cukup ya kalau kesana ya. Kalau di hukum sendiri tuh ada nggak sih S2, S3-nya? S2, S3 ada. Lanjutannya ada ya? Ada. Sampai S3 bahkan? Kan suka ada kalau yang notaris kan SHMKN, kalau yang hukum SHMK. Oh gitu. Oke. Kalau lo sendiri, lo pengennya kemana tuh, Mei, rencananya? Apa S2? Kerja. Apakah lo mau lanjut pendidikan? Gue kerja sih dari dulu udah pengennya ke lembaga pemerintahan, kayak misalkan ya ada lah, terus tapi kayaknya pengen coba dulu untuk coba ke swasta, nanti baru ya kan kalau ikut tes terus lulus kan ya kayak istilahnya alhamdulillah, tapi gue pengen coba swasta dulu sih, sama S2 paling. Sama S2 palingnya. Jadi goals lo paling akhirnya lo pengen jadi apa sih di dunia hukum nih? Kalau ditanya. Goals gue, kerjaan gue nggak di bidang hukum sih gue. Oh nggak pengen, nggak pengen hukum. Enggak. Tapi kalau misalnya di hukum pengen apa? Kalau misalnya disuruh pilih yang di hukum pengen jadi apa sih? Apakah pengacara, apakah hakim, ataukah apa? Di antara yang tadi aja itu ya, pengacara. Pengacara, oke deh. Nah terus kalau setelah 7 semester, kesan lo atau suka dukanya deh selama berkuliah di sini tuh apa, Mei? Sukanya banyak. Kayak apa ya? Kayak tadi kan kita awal berpandangan kalau hukum tuh menghafal aja, tapi ternyata enggak, kayak pas belajar, oh ternyata gini. Ternyata pemahaman gue selama ini salah gitu, kayak cara baca undang-undang gitu. Terus teman-temannya juga baik-baik, kayak enak lah gue ketemu teman dari luar kota banyak banget. Terus pokoknya dosennya juga apa sih? Ya ada lah memberi inspirasi kita, kayak oh ternyata hebat ya bisa kayak gitu. Karena mereka kan dari luar kerjaannya juga bisa insight yang kita dapetin gitu ya, yang banyak ya. Terus apa lagi, Mei, sukanya? Di EVA kan suka ada seminar kayak dosen tamu, jadi belajarnya nggak yang hukum sama dosen doang yang sering kita temuin, kan kadang bisa bosan juga suka didatengin dosen tamu kayak gitu sih. Dan lo suka ikut kayak itu jadinya pakai kuliah umum kah bentuknya? Iya, kuliah umum. Gitu. Sering itu ya pas lagi sebelum pandemi? Kuliah umum, seminar, sering banget. Oh gitu, oke. Banyak banget acaranya di FAU. Nah terus tadi gue lupa nanya nih, kalau di sana ujiannya itu bentuknya seperti apa sih, Mei? Apakah lo ngerjain tulis langsung atau lebih ke project mungkin? Gini. Gue kan kalau ngeliat teman-teman gue yang di FISIP
dan di VIA ujiannya suka take home. Nah, selama gue kuliah tuh waktu itu gue nggak pernah ujian take home kayak gitu. Rata-rata ujian tulis di tempat. Cuma setelah pandemi ini jadi take home. Semuanya makanya di rumah gitu ya. Jadinya kayak paper-paper gitu, analisis, banyak analisis. Tapi pas normal itu lo ngerjain kayak apa? Bentuknya apa? Kayak soal, lo analisa atau gimana? Ada soal, tapi analisis juga, makanya kertasnya bisa banyak banget. Berapa paling banyak lo ngerjain berapa halaman tuh? Gue 2 folio, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 halaman itu. Ya, ada yang 3 malah pernah, itu yang hukum acara pidana itu kayaknya 3, itu banyak banget. Itu pas lagi ujian itu berapa lama Mbak waktu ngerjainnya emang sampai bikin segitu? 120 menit kan, 2 jam. 2 jam ya. Ya emang harus capek. Gue tuh paling banyak kerjaan itu pas lagi MPKT, mata kuliah MPKT kan itu. MPKTA. Iya, MPKTA yang sosum kan. Itu MPKTA mah masih gak ada apa-apanya Me ya? Oh gitu. Ternyata itu gue ada yang kayak hukum acara pidana itu, jadi kita udah dikasih soal. Kita kan nggak bisa tuh analisis langsung. Ada sih yang kita dikasih soal langsung analisis sendiri. Cuma kalau yang itu kayak bobotnya mungkin lebih berat, jadi kita kerjain di rumah, baru di kampus dikerjain. Cuma pas ya waktu itu udah ngerjain di rumah nih, dibawa ke kampus tetap aja halamannya terlalu banyak. Gua kira mata kuliah di matematika yang paling berat tuh mungkin itu MPKT. Waktu itu pernah HP1 kan, 1, 2, 3, 4 halaman tuh gue udah pegel Me. Ternyata dihukum lebih pegel lagi, nggak ada apa-apanya bahkan. Itu gue yang nggak ada apa-apanya, maksudnya banyak yang lain kayak kita lebih banyak. Selesai ujian, kok banyak banget, tuh ngisi apa gitu. Iya makanya tuh ngisi apa? Kalau ngarang ya Me. Makanya dosen suka bilang begini kalau di ujian, kalian jawab apa yang ditanya. Soalnya mungkin teman-teman yang lain kayak ya kita sering ngobrol kayak, yo gue nggak tahu jawab apa, jadi gue jawabnya yang udahlah, mungkin nggak menjawab tapi ada nyambung dikait-kaitin kayak gitu. Iya benar. Dosennya mungkin pengalaman pribadi juga tuh pas mahasiswa kan. Nah, dulu dia tuh ngasal-ngasal. Sekarang kan nyampe di dosen capek koreksinya. Iya banyak banget. Dia capek sih kasih. Iya makanya. Nah, itu selanjutnya dukanya apa Mei? Yang paling bikin apa ya? Kayak paling mumet gitu di selama kuliah tuh apa sih? Ya mungkin kalau ujian itu karena materinya banyak banget. Jadi emang kalau nggak bisa dicicil kan emang ya udahlah nggak usah belajar. Belajarnya bisa dicicil, cuma itu walaupun udah dicicil pelajarannya tetap banyak banget. Tetap banyak. Beberapa matkul materinya terlalu banyak jadinya. Kalau ditanya mata kuliah yang paling susah selama 7 semester itu apa Mei? Hukum Islam atau hukum perdata Islam yang ngitungin warisan. Oh gitu. Nah, itu kan ada hukum perdata, hukum waris juga ada. Si hukum adat juga ada hukum warisnya sendiri. Jadi ada 3. Cuma yang paling susah yang hukum Islam. Oh, gitu. Itu susah karena kenapa? Apa karena berkaitan dengan belajar agamanya juga atau gimana nih? Iya, ada agamanya juga kan di Al-Qur'an porsinya beda-beda. Cowok itu berapa, ini berapa, terus anak apa istilahnya? Kalau di perdata tuh anak luar kawin, tapi kalau di Islam apa gitu itu tuh beda-beda. Oh gitu. Dan itu apa cuma lu yang ngerasain atau yang kayak semuanya ngerasain? Mostly hampir semua. Jadi gini, gue nggak pernah yang namanya belajar sampai nginep ke rumah kos-kosan teman, karena rumah gue deket kan. Cuma itu tuh sampai gue dibolehin ngekos karena emang teman-teman gue juga itu di hari itu di kosan. Nggak cuma peer gue doang, yang lain juga untuk belajar bareng karena itu agak berat sih. Itu semester berapa Mei dapatnya? 2 atau 3 gitu. Nah, awal tuh awalnya ya. 3. Oke. 3 ke 4. Nah, sekarang kita mau lanjut ke quick question ya Mei ya. Jadi sebelum ke pesan ada quick question, jawab dengan cepat dan tepat ya. Oke, yang pertama, hukum nasional atau internasional? Hukum nasional. Nasional. Kedua, berpartisipasi dalam simulasi sidang atau nonton sidang beneran? Berpartisipasi dalam simulasi. Aktif nih jadi ya. Seru banget. Seru banget. Oke, karena seru ternyata. Karena gue nggak ngerasain lagi pandemi, gue cuma di Zoom doang. Padahal gitu. aslinya seru banget. Yang susah itu gini, yang susah itu jadi sebelum kita ada di situ, nggak semudah kayak kita drama. Jadi itu kita bikin berkasnya dulu. Kemarin kelompok gue aja berkas sampai setinggi ini. Itu berkas beneran kan? Beneran kita ngerjain kayak ada waktu itu gue 5.000 kayak yang kemarin terakhir segitulah gitu. Jadi tuh kayak misalkan gue waktu ngerjain tuh kebagian gue jadi jaksa penuntut umum. Oh iya. Jadi gue ntar ngerjain lah bagian gue misalkan nyari apa misalkan bikin bikin alat ABBB
alat bukti, barang bukti, kayak misalkan lo pidananya pembunuhan nih, ini pisaunya mana gitu. Kita juga cari gambarnya atau kita foto beneran pakai pisau. Terus ada selain alat bukti, barang bukti, kita juga analisisnya harus bener, formatnya bener, nggak bisa asal-asalan kayak gitu. Dosen kan juga tahu dong. Iya. Makanya dengan gue ikut yang tadi gue jadi staff HPD itu berguna banget sih. Makanya orang kalau mau ikut lomba itu, misalnya lombanya ini nih Januari, itu bisa berkasnya dibuat 6 bulan sampai 3 bulan sebelumnya. Bahkan waktu gue jadi staff HPD itu, gue ngeliat ada fotonya yang perwakilan delegasi dari UB itu. Lo tau gak sih ini dorongan yang untuk koper di hotel? Iya. Nah, itu bukan buat koper, itu buat itunya setinggi itu kayak gitu. Itu beneran isinya kertas. Ada isinya, kita buat capek-capek kayak gitu. Bukan properti ya? Oke, itu. Sekarang ketiga, pidana atau perdata? Perdata. Oke, yang berikutnya belajar dari studi kasus atau baca textbook? Baca textbook. Oke. Terakhir, pengacara atau jaksa? Oke, acara. Oke, nah terakhir ya Meza, minta dong apa pesan-pesan untuk adik-adik di rumah yang ingin seperti Meza masuk hukum UI. Silakan. Ya harus yakin sih dengan pilihannya, karena ya harus ikhlas jalaninnya, karena nggak semudah itu, kayak nggak sekedar menghafal, karena kita juga harus memahami, terus juga harus teliti, bisa berkomunikasi dengan baik, karena kan kita ketemunya sama orang, sama teman, organisasi juga, sama gitu. Oke, sebelum itu gue pengen nanya lagi nih, kira-kira kan tadi udah ngasih saran tuh, skill atau kemampuan apa sih yang kira-kira berguna banget untuk calon maba FHUI? Pertama komunikasi ya, karena kan kita kayak ngerjain analisis, nggak mungkin kan misalnya ada tugas kita ngerjain sendiri, kayak pasti brainstorming sama teman-teman juga, sama harus teliti dan tahu isu-isu terkini. Ya. Oke Meza, terima kasih banyak ya telah menyempatkan waktunya ke sini. Sukses terus ke depannya, semoga yang direncanakan tercapai ya. Oke, buat sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait Meza dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, boleh taruh di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.